Dia tadi terjadi ini semua, ya, muscle weakness. Kemudian di sini kurang hipertrofi atau spasme pada beberapa otot, ya kan? Pada beberapa otot yang over contraction. Berarti nasi over contraction sisi sehat kan? Kalau spasme berarti harus dikasih apa? Treatmentnya stretching, kan? Kemudian apa lagi? Massage, boleh nggak? Boleh. Atau apa lagi? Release otot. Ya? Muscle release. Kasih release, kasih stretching, kasih massage. Agar apa? Agar tidak semakin rigid, tidak semakin Kaku. Kalau dia semakin kaku, maka semakin mengakibatkan delayed Respon. response. Tapi kalau pasiennya ototnya relax, maka dia recovery juga. Ya? Oke, next. Kalau dia problemnya problem berarti tadi Get training. Get training. Harus get training. Ya, kita sudah punya platform, tapi ini platform untuk kesimbangan. Platform yang untuk jalan itu ada sendiri. Pernah belajar EMG? Elektromiogram? Belum masuk muskuloskeletal. Ini. EMG itu ada sensor pasang di kaki-kaki yang sakit yang rusak. Pada saat Anda menapak begini, sensornya itu ada kameranya toh. Nah, nanti dia akan bisa lihat manakah otot yang kerjanya over. Saya suka ditempel-tempel Ya. juga sih. Itu RG. Ada juga menggunakan Vicor. Ada juga menggunakan Plus. Bu nggak punya apa-apa? Ya sudah. Satu sih mau pilara. Ya sudah. Miliaran. MG itu harganya 1,3 miliar. Warna sudah punya nih ya. Tapi belum. Oke. Kalau nggak punya terus ngapain? Kan kita tidak selalu clinical base ya. Kalau di rumah home visit, gimana caranya? Pasien berjalan satu, kalau di rumah aman ya, berjalan tanpa menggunakan alas kaki, dan pastikan semua permukaan kulitnya dia nempel. Tangan kita harus mana pasien? Coba. Pasien ini. Siapapun boleh, laki perempuan is okay. Dulu tinggal mencari, saya katakan nama Cipa. Ini nanti. Iya. Pastikan semua ini sudah nampak. Anda bisa merasakan saya ditekan aja. Dan ini belum tekan, ini belum tekan. Anda harus merasakan semuanya dia tertekan. Oke. Maju. Jilid. Kamu selalu ini. Kamu masih tutup oke ya. Set. Ya. Nah, ini latihan jalan saatnya initial contact or stop. Selalu begitu. Setiap gate dia harus bisa merasakan. Ya. Oke, ini bisa diulang-ulang terus pelan. Kemudian sudah paham? Oke, yuk angkat kakinya, angkat yang kiri. Nah, oke, tahan sedikit. Angkat ke kiri. Ini kita latihan gate analisis. Kenapa harus ulang-ulang? Orang di DM problem di sini. Ya. Orang DM ada problem di otak. Jadi semua itu harus kita lakukan setiap Fase. Ya. Oke, ini kita lakukan untuk memberikan edukasi pada pasien kalau berjalan, kalau berdiri itu gini loh kakinya. Ngomongnya
jantungnya kadang ya. Iya. Karena dia merasa Sakit. mau dia, dimana dia nggak mau sakit. Ini yang salah kan? Maka kita membenarkan apa Terus kalau kesakitan? dia merasa Naik kesakitan. dia thank you. Mau. Itu bisa berulang-ulang sampai dia ngerti. Kalau terjadi distribusi berat badan secara sempurna, Maka akan terjadi itu. rigid. Aku ya. Get training. Ada lagi apa? Kalau get training dia juga untuk melatih keseimbangan. Jadi ini termasuk balance Exercise. Oh, balance training. in coordination, in balance. Itu semuanya nanti kita lakukan secara bersama-sama pada saat kita melakukan get training. Ya. Kemudian orang terjadi pusat, ya. Permasalahannya di mana? Di pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada atau muncul namanya apa? Oklusi. Baik itu vena maupun arteri. Sehingga pembuluh darah yang ke bawah atau yang ke atas bermasalah. Di sini ada apa? Ada jaringan. Nah, kalau dia minus atau kekurangan suplai darahnya, maka jaringan ini menjadi apa? Iskemik. Ischemic. Setelah ischemic dia mengalami apa? Nekrosis. Dia berkembang jadi apa? Ulcer ini berkembang jadi apa? Potensi Amputasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sebagai seorang fisioterapi bisa menghilangkan oklusi? Bisa. Oh, tak perlu. Enggak, makanya itu. Kasih PHP yang bayar berapa? Gaji. Anda pernah dengar bypass? Tahu. Jangan dipasang ring. Tahu gitu kok di Karena Bidang robotik ada. arteriosklerotiknya itu terjadi arteriosklerosis. Ya, maaf lah ya. Ini. Tapi ini terjadi di ekstremitas Bawah. bawah. Dokter itu nggak bisa ngilangin ini, pasang ring, kasih cincin agar ini melak lagi. Ini ditarik. Pasang cincin Masangnya berapa diameter? Itu pasangnya piye? Itu kan pembuluh darah kan. Mau dipasang cincin berapa? Satu cincin itu iya harganya dong. 75 Oklusi di pembuluh darah kan kan digesek. juta. Digesek. Dia kan digesek boleh. Terus gak sempat gak nganu kene wis gak usah dipikir. Selamati tuh maksudnya. Selamati. Ntar kamu di itu di notis. Sama seperti ini. Sampai kapan Anda akan menunggu oklusi? Paling enggak ini adalah ambil plastik. Potong. Tidak ada BBCS. Enggak dong, itu pembuluh darah soalnya. Itu grafting itu. Oh, bisa apa ada di situ? Itu otot. Bisa kan ya. Otot sama ligamen. Kon ngomong. Pasiennya kon ngomong. Exercise. Sholat. Exercise. 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 Mendekatkan diri. Siapa sih yang bilang mendekatkan diri? Apa? Exercise. Olahraga. Iya, exercise. Ngomong poli. Exercise. Hah? Exercise. Exercise. What kind of exercise? Pretty. Jadi nanti semester itu nanti mau breathing exercise. Kalau pasang infra. Ini kenapa ibu langsung Apa tau ya? exercise apa biar ini? Melancarkan udara. Bentuk udaranya melar.
Fasol Kegel. Kegel tuh yang mana? Itu pelvis. Kaku. Oleh karena kadar gula darah yang tinggi, Exercise apa? Hidroterapi. biar enggak kayak gitu. Biar udaranya enggak kaku. Bisa sih, tapi aku nggak bisa menyambung kayak. Enggak iki. Iya bener berarti kan ya aja nih gini kan. Ini orang gue. Jangan di tempat. Walking training untuk vasodilatasi pembuluh darah. Kamu kalau baca jurnal, SKP nyebutin walking training. Apalagi dia bilang walking training in observe dengan Pengawasan. itu lebih bagus kan? Baca jurnal. Saya Inggris di kamu bisa baca. Walking training. Bahasa inter Ya, bisa. jalan, berjalan, kontraksi, ekstremitas bawah butuh energi ya. Butuh apa untuk berkontraksi? Berarti kan mau nggak mau Supply. jantung ini pompa, gitu? Pompa untuk kontraksi otot. Kemudian ototnya kontraksi, melah, relaksasi, kontraksi melah. Akhirnya pembuluh darah ini akhirnya lama-lama dia Vasodilatasi. fleksibel. Artinya dia mentoksi karena nggak pernah olahraga. Berenang kan juga bisa. Tapi mungkin ini paling gampang kan tinggal walking kan. Walking dulu masukkan apa? Pumping action. 6-8 Minggu. Ya bener ini. exercise, walking exercise 150 menit dalam 1 minggu. Hasilnya bagus sekali. Dilakukan 10 sampai orang dengan 10 sampai berapa minggu itu? 6 sampai 8 minggu dalam 150 menit. ya, Bu, Satu jalannya minggu. apakah jalan mantre? Seperti jalan dong. Iya. Ya enggak. Ja- Jalannya enggak gitu, timik-timik itu enggak. Jadi ada aturannya. Caranya gimana? Hitung dulu. Pas Ibra sing rata-rata air. Apa itu ya Pak R? Mahal. Maksimum heart rate. Gimana? Hitungnya? Maximum heart rate. Maksimum heart rate Berarti ya ini 220 dikurangi umur usia. Ya, misalnya usia si bapak itu 60 tahun. So, 220 dikurangi 60, ketemu berapa dong? 100. 150. Exercise-nya, walking-nya itu harus mencapai intensitas 40 enggak sih harus 100%. 160 enggak sih? Harus Mana? 40% kali 150 ketemu berapa Le? 160 Bu itu Bu. Please help me Itu 160 Bu. 160 itu, Bu. 160. Iya. 220 160. Iya. Oke, berarti 40% kali Nah, itu nggak tahu. 150 ketemu berapa? Iya, 40% tuh hitungannya. 4. Oke, Tadi 60%-nya kali Ya udah, ntar lihat di sini ya. berarti berapa? 10%. Jadi saat nanti exercise, saat Enggak maksudnya itu aku enggak itu. heart rate-nya harus mencapai 96. Pusing banget. lebih. Kenapa aku nggak boleh lebih? Nggak boleh lebih dari 60%? Ya lo ini oklusi. Kalau dia misalnya kita target 75%, berapa kali 160 kan? Nah. 75% kali 160. Berapa? Target, misalnya kamu naikkan target 120. Nah, berarti si bapak ini suruh berjalan sampai ngos-ngosan sampai bisa mencapai Berarti 120. 20. Oh, 10 langkah itu ya. Heart rate. Kan baru dihitung heart rate. Pakai oximeter iya. Multi IC. You. Waalaikumsalam.
hati-hati. Oklusi, ya oklusi ini dia sudah tidak mampu lagi memberikan konsumsi energi lebih dari 60% yang dia, 60% aja belum juga mampu, paling dia naik sedikit 50%. Makanya dikasih rank sampai kena 8 Minggu 2 bulan. terus naik Kalau gitu. tidak dilakukan secara Rutin. Bu, tiap minggu itu harus benar-benar. Ya enggak, ojo pasiennya aja. Pertemuan pertama langsung harus Enggak. datang. Dari awal. Wes pasiennya aku kalau wes makan nuan, dia makan sama lek, apa peniki. Kok pasiennya ini? Jadi harus bertahap. Toleransi pasien. Tapi ingat, capaian targetnya harus tercapai ini loh Pak, dikasih tahu harus Jadi capai ini ya. sampai sing nisor-nisor saya. Ya. Udah? Kemudian kalau sudah membaik, apa yang dirasakan oleh pasien? Pasien saya loh 8 bulan. Walking saya enak kalau jalan-jalan mau ngajari Jogging. 3 bayar. Ya, yuk jalan-jalan sama saya. Aku yang ngos-ngosan. Ya kan saya nggak boleh diem, saya kan tonjol. Pasiennya ambruk ya saya kojol. Kan saya di belakang itu, saya olahraga loh. Nah, 45 menit mulai stretch. Kemudian doa blok. Ini saya barusan loh dari pasien. Saya tuh habis olahraga ini. Saya ambruk cari pasien. Kan olahraga treadmill nancani itu lah pokok aku membeli itu air ya selesai pasien Cina olahraga Cina nanti kamu dari fisioterapis nanti ya itu ya jadi sudah target ini tercapai harus tetapi bukan terus minggu ke-8 terakhir baru mencapai. Guys, kamu minggu pertama, minggu kedua harus selalu ada Progres. Udah ya? Nah, membaiknya itu dengan seperti apa? Kok tahu kok membaik? Sensasi nyerinya berkurang. Nyeri berkurang. Nyeri. Pasien dia sering kram di malam hari. Dia nggak pernah kram lagi di malam hari. Tidurnya pules. Enak. Dia tidak ada nyeri pada saat dia berjalan. Biasanya sering sekali terjadi nyeri. Kualitasnya gejalanya jelek. Kualitas hidup semakin membaik. Dia bisa beraktivitas lagi. Tapi nek mandek orang tidak berjalan lagi ya kambuh mah. Tapi daripada minum obat sih pengertian sama pasien. Ya, kalau ini Anda seperti ini. Ya. Ada pertanyaan? Pasien, yuk, 1. Ini siapa dulu? Yuk, kita diukurkan tensi sama denyut nadi saturasi oksigen. Pasien pre-exercise harus diukur ya. Tekanan darahnya berapa? TG-nya berapa? Tidak boleh lebih dari 180 mmHg. Ini nggak boleh. Kalau lebih dari ini nggak boleh. Ya. Gula darahnya berapa? Terutama GBS. Gula darah selaku tidak boleh lebih dari 250 milimol. Ini nggak boleh. Kalau lebih 50. Iya. Ya. Kemudian kita lihat SpO2-nya berapa. Kalau dia kurang dari 90%, kenol. Mati guys. Bisa lagi. Ya. Ada pusing atau tidak? Secara subjektif kita lihat pusing atau vertigo, mual atau tidak. Ya, pasien dalam kondisi yang bagus. Oke. Harus depan lagi, nggak boleh sitting. SpO2-nya saturasi oksigen. Bednya di atas. Pakai apa? Ukurnya? Oksimeter. Oksimeter ini apa? Boleh apa, Pak? Sudah. Hah? Udah itu. Oh, gimana? Oke, dulunya.
Siapa sih dari tinggi Mas? Di foto ya, di foto labrak. Nah. Kemarin di triase pakai tensi gituan. Terus aku mikir kan, enggak, terus aku gini, oh ini yang praktisnya aja pakainya kayak gini. Soalnya itu yang bapak-bapak itu yang ini ngajak aku cerita sama Pak Arif. Itu tuh kan pas triase udah tutup ya. Terus tinggal ada lagi yang pencet terus mulai gini, ini yang mana tuh? Total exercise berapa menit tadi? 140 menit. Minggu. 1 minggu loh ya. Nggak boleh langsung dalam sehari di Wisnu. Domain pasien yang kuat langsung 150 menit dihabiskan dalam sehari. Nah, saat itu kuat. Besok dia ICU. Capean. Jadi 150 itu dibagi menjadi beberapa hari. Minimal dalam satu hari 30 menit. Minimal dalam satu hari 30 menit. Berarti dia harus melakukan berapa hari? 5 hari. Ya. Kalau dia mampu 45 menit, ya udah 45 menit kali berapa kali dalam hari akan mencapai 150. Ya. Terdiri dari warming up. Harus warming up dulu 10 menit. Kemudian inti. Kalau dia 30 menit berarti intinya 15 menit. Setelah itu cooling. Down. Dia 5 menit. Iya, dia hipertensi. Oh. Dia emang hipertensi dan belum. Warming up 10 menit, inti 15, cooling down 5. Cooling down deh, kok cooling down. Oh, 5 menit. Nadinya berapa? Nadi berapa, Riz? Ini perkara begadang. Itu ini deh, High Chris 220 kurangi kamu kira 24. Jauh kampus ya. 24. Maka dia 24 kurang 24. Kaku. Mbok yo dibuka HP-ne kalkulator. 40%-nya berapa? 40% dari 196. Ayo, Hah? 78. 60%-nya berapa? 60% jadi 7. Salah, 196. 60% dari 196. 117,6. 118. 101 ya sana. Saya selesai deh, deg-degan hidup yang ini ya, kamu tuh orang olahraga. Oh, kelebihan olahraga. Kelebihan olahraga. Ini sih. Kamu di situ coba lihat. Mama mau di sini. Amet ya? Ya, patah safety-nya. Fa. Nekan sensor. Apa? Nah, sensor. Ya.
Speednya itu antara 2,0 sampai dengan 3,0 km per hour, tergantung pasiennya. Ya, dia mampu berapa? Start. Oke, mulai berjalan ya. Good. 97 ya. Naikkan intensitasnya. Berapa menit? Coming up? 10 menit. Kan dia beroperasi full oklusi. Oh iya, saya lupa. Jadi walking training itu jalan itu hanya untuk pasien tanpa ulcer, tapi dia sudah Oklusi. Kenapa bu? Yang ulcer nggak boleh. Nah dia ulcer, dia tinggal sepatu. Oh ya. Saya coba. Iya. Dia nggak bisa pakai sepatu, dia nggak bisa pakai kaos kaki. Kalau dia udah ulcer, ada ulcernya, berarti exercise-nya apa? Static basic. Juna mengatakan the second choice adalah ini. Second choice is static bicycle. Isometric atau resistant exercise cannot, nggak bisa. No influence. Ya, yang paling influence itu yang active Exercise. Active exercise dengan beban. Ya, static bicycle, walking training. Kalau outdoor Anda menggunakan lapangan. Kalau indoor pasien punya treatment apa? Treatment. Oke. Maksimum 3,0 km per hour. Oke. 10 menit. Mulai. HP. Oh, bil. Iya. Gak apa-apa. Nih. Nah, 10 menit selesai. Oke, 10 menit selesai. Pasien diukur denyut nadinya. Ya, denyut nadinya. Pasang lagi yang digital. Kalau enggak, kalau saya sering menggunakan jam tangan namanya arterograf. Ya, khusus untuk monitoring. Ada namanya arterograf. Kalau ini dia menggunakan apa saya nggak tahu. Ya. Ada yang sekarang kan jam tangan banyak kan? Iya. Ada di nadi. Tapi paling nggak sih? Turun bawah. Oh ini valid ya? Oke. Soalnya mana? Kolek. Menit dan and then inti naik. Tadi kan 2,0 pelan-pelan. Oke, naik ya Pak. Dan nafas, satu nafas. Oke, kita naikkan sampai dengan 4,0. 15 menit. Selalu tanya ke pasien, Pak, nyeri boten, nyeri tidak tungkainya? Ya, sesak nafasnya? Tidak, ada pusing? Ya, oke, sampai dengan 15 menit, sampai dengan 4,0. Kalau dia mampu sampai 4,0, kalau nggak bisa ya jangan Dipaksa. Kan bisa bilang antara sampai dengan, jadi nggak dipaksa. Hanya mampunya sekian ya sudah, tapi ini demikiannya nggak akan naik, praktis. Ya, 15 menit selesai, habis itu fase cooling down. Cooling down itu harus di bawah 2 speednya. Nah, cooling down. Nah, dia harus atur nafas. Ya, atur nafas. Ingat
miligram itu denyut nadinya tidak boleh kurang dari 78. Masnya ini 40% 78 loh. Nah, saat cooling down selesai 5 menit, duduk kemudian kamu cek berapakah denyut nadinya, ternyata 65. Gue hati-hati langsung dikasih teh panas. Ya, biar kemopian. Karena itu tanda-tanda dia akan Pingsan. ya. Itu tanda-tanda dia hipoglikemik. Nanti ya. Pokoknya pantau setelah warming up, tetap dipantau denyut nadinya, dia suruh istirahat, denyut nadi dipantau. Turunnya tidak boleh lebih dari 40%. 40%-nya adalah 78. 40% 78. Ternyata dia 65. Aduh. Ya, 65. Kasih teh panas, Pocari Sweat, ya kan? Bakso. Baru ini pergi kami benar. Oke, thank you. Terima kasih, Lei.